Haleluya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam Tuhan? Kita bertemu lagi pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan dalam kondisi baik. Ada sukacita. Segala sesuatu yang terjadi bukan karena kebetulan. Ada rancangan yang indah dalam hidup kita. Kita perlu tahu COVID-19 belum juga selesai, belum juga reda. Anak-anak Tuhan perlu tahu, kalau kita membaca firman Tuhan, segala sesuatu harus terjadi. Mengapa? Karena sudah tertata dalam rancangan Tuhan. Jauh-jauh sebelumnya, lewat kitab Musa sudah ditulis. Lewat dalam perjanjian lama kalau kita baca, segala sesuatu akan terjadi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara saya, penderitaan itu pasti akan datang. Tetapi janji Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan itu teguh. Haleluya. Pada saat ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Yang pertama akan terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak saudara dalam kasih Tuhan, mungkin kita akan bertanya, apakah kita itu sudah menjadi orang-orang Kristen yang benar? Apakah kita sudah mencerminkan kehidupan Kristus? Yang pertama, supaya kita menjadi orang Kristen yang benar, yang berkenan kepada Allah, itu yang pertama Amsal menulis, kita harus percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi dengan segenap hati. Karena apa? Kita akan terima janji itu. Kadang kita berpikir bahwa hidup kita sudah benar dari Tuhan. Kadang kita sudah mengklaim bahwa kebenaran sudah terjadi dalam kehidupan kita. Padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang terjadi adalah pembenaran. Yang penting aku sudah percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, sudah beribadah, sudah melayani, cukup. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan inginkan yaitu percaya yang penuh, menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja. Supaya jalan kita bisa lurus, tidak jatuh bangun, kita harus tetap percaya dengan sepenuh hati. Tidak hanya sekedar percaya saja, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tetapi penuh dengan hati dan penuh keyakinan. Kadang saat-saat seperti ini yang kita pikirkan, saudara sekalian, adalah kekhawatiran. Saya mendengar, melihat sendiri orang-orang mulai berkeluh kesah, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, stok yang ada di dapur mulai menipis, bahkan hampir tidak ada. Mereka mulai menjual apa yang ada di rumah untuk mencukupi kebutuhan. Bagaimana dengan orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya? Apakah kita ini bagian dari orang yang mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa kita pasti bisa melewati? Ataukah kita dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu? Seharusnya kita tahu bahwa janji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu akan terpelihara. Dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Kalaupun badai itu datang, di rumah juga tidak apa-apa. Dompet sudah kosong. Cek di ATM, rekening, mungkin tinggal beberapa ribu. Bahkan mau ngambil aja sisa 50.000 katakanlah. Tidak bisa, karena harus ada yang ditinggalkan. Kita kembali ke firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Tuhan akan memberi makan. Tuhan akan memelihara. Kita berkenan di mata Tuhan. Asal kita percaya, mengandalkan Tuhan. Tidak menggunakan egonya. Tidak menggunakan pikirannya sebagai andalan untuk hidup. Tetapi percaya Tuhan pasti tolong. Kita bisa melewati. Dan mujizat itu akan terjadi dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita melebihi burung-burung. Memang kita harus bertindak, bos. Kita tidak bisa seperti burung yang hanya mengandalkan saja. Tetapi di saat-saat seperti ini, di saat-saat kritis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saatnya kita mengambil tindakan untuk percaya dengan segenap hati, penuh kepada Tuhan. Janji Tuhan itu akan terbukti. Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan memelihara sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan kita, tetapi dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan. Menjadi orang Kristen yang benar, anak Tuhan yang benar, yang percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Efesus 2 ayat yang 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Firman Tuhan ini berbicara, kita diciptakan di dalam rancangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau masuk dalam rancangan Tuhan? Ataukah kita keluar dari rel, koridor yang sudah Tuhan tetapkan? Kalau kita keluar daripada rel yang sudah Tuhan tetapkan, yang akan terjadi adalah duka cita, kesusahan, kekhawatiran yang cukup luar biasa. Hidup ini semakin berat. Masalah bertubi-tubi di hati. Kemudian kesempatan iblis untuk masuk, sehingga hidup kita bukan dikuasai oleh Allah. Dalam pengertian, hidup kita tidak sesuai dengan standar Tuhan, tetapi justru semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan semakin jauh daripada Tuhan dan semakin terperosok. Apa yang kita lakukan? Setiap apa yang kita kerjakan, mari kita libatkan Tuhan. Mungkin hal tidak seberat yang kita pikirkan, tetapi hal-hal yang sepele pun yang kita anggap mungkin remeh dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan. Hal yang sepele bisa menjadi titik tolak untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Firman Tuhan ini sangat indah. Segala sesuatu yang kita lakukan selama masih bersama Tuhan, hidup kita akan terberkati. Ada sukacita. Walaupun badai datang, masalah datang, bertubi-tubi, tetap ada sukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita itu yang menuntun. Tuhan kita yang siap menanggung segala sesuatu. Apa yang kita alami,
yang seharusnya kita jatuh dalam dosa, jatuh ke dalam dosa yang kekal, tapi lewat darah Kristus kita ditebus dan diselamatkan. Kesusahan, penderitaan bukan halangan untuk datang mencari, tapi kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan dengan baik, untuk bersyukur segala sesuatu yang terjadi. Mungkin kita bertanya, tidak punya apa-apa, segala sesuatu sudah habis, stok tidak ada, hutang menumpuk, bahkan ada perasaan ketakutan. Libatkan Tuhan. Tuhan siap campur tangan masalah kita. Kadang apa yang kita lakukan, Bapak Saudara, itu tidak sesuai. Hasilnya bahkan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Sudah bekerja siang malam pagi sore, hasilnya tidak cukup. Tetapi percaya, kita tidak akan jatuh tertipu karena kita dalam kendali tangan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Saudara, sekitar 2 hari yang lalu, saya melayani orang ibu-ibu yang tempat tinggalnya di daerah pegunungan. Dia jauh dari jalan raya, dan ibu ini hidup berdua dengan suaminya. Dia bercerita, dulunya ibu ini adalah seorang penjual makanan. Dia punya rumah makan, dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Dan rumah makannya, tempat rumah makan itu, tempat usahanya, dia jual. Dia katakan laku 4,5 M, 4,5 miliar. Uang yang cukup banyak, sekalian. Kemudian uang itu dia bagi-bagikan sama saudaranya, dan dia hanya mengambil hanya sebagian saja. Kemudian dia cerita juga dia berikan kepada panti asuhan. Dia bantu orang-orang yang sekiranya perlu dibantu. Kalau dipikir, dia mengatakan uang itu bisa ditabung, uang itu bisa dibelikan rumah yang bagus. Karena saya melihat sendiri dan saya merasakan sendiri, dia hanya tinggal di rumah yang sederhana. Tetapi menariknya Bapak Saudara sekalian, dia percaya dan melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dia tidak memegang kendali uang itu dengan penuh, tapi dia percaya selama dia mau berbagi, selama dia mau merasakan penderitaan orang lain, berkat yang dia miliki itu bukan milik dia, tapi milik Tuhan yang memelihara hidup. Kemudian Bapak Saudara tidak sampai situ, ternyata ibu ini juga mendapat bagian warisan. Tetapi dia tidak ambil warisan itu, tetapi saudaranya, tepatnya adiknya, itu menguasai warisan itu. Dia kuasai semuanya, tetapi dia tidak menuntut dari hasil warisan itu. Dan adiknya ini ambil semua apa yang ada, bahkan milik orang lain yang seharusnya bukan haknya dia, itu juga ambil. Singkat cerita, Pak Saudara, adiknya ini bergelimpang harta. Belum ada 1 tahun, suaminya meninggal. Dia sendiri, Bapak Saudara, itu lumpuh. Dia sudah berusaha berobat ke sana kemari, tetapi tetap juga penyakit lumpuhnya belum sembuh. Sementara keluarga yang tinggal bersama dia terserang penyakit stroke. Kita bisa belajar dari keluarga ini. Kita bisa belajar dari adik ibu ini. Seberapa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kuasai. Ingat, kalau bukan hak kita, bisa menjadi kutuk, bisa menjadi batu sandungan, dan mereka tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Kadang kita sering memegahkan diri, segala yang sudah kita miliki adalah milikku. Tidak. Segala yang kita punya, apapun juga, yaitu milik Tuhan. Karena apa? Kita bagian dari rancangan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memelihara kehidupan kita. Serahkan kekhawatiran kita.
momen kesempatan pada saat kita jatuh, pada saat ujian datang, sebagai pemurnian bahwa hidup kita semakin berkenan dan Tuhan semakin mengasihi kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang yang percaya yang benar, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bukankah firman Tuhan ini dengan jelas? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kadang kita berpikir, kita melihat, kita merasakan, mungkin dalam saat ibadah di gereja manapun, atau batu sandungan, mungkin dari hamba Tuhannya, kok seperti itu, kok menyoroti seperti itu. Kadang dari teman saudara kita seiman yang menjadi batu sandungan, sehingga kita tidak bisa nyaman beribadah di tempat itu. Perlu kita tahu, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita mencari rumah Tuhan, batu sandungan itu pasti akan terjadi. Saatnya orang Kristen mengambil sikap, beribadah bukan untuk mencari manusia, beribadah bukan untuk mencari apa yang kita inginkan, tapi beribadah untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak pernah mengecewakan. Tuhan sendiri mau anak-anaknya dekat. Sehingga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan si pemilik. Sekalian Tuhan. Pada saat saya pertama kali dipanggil Tuhan, secara manusia saya kecewa. Karena saya tidak mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan saya. Usaha yang begitu besar, penghasilan yang begitu besar, kemudian habis begitu saja. Ditipu orang sana sini. Dan menanggung hutang yang cukup luar biasa. Selama hampir 2 tahun menanggung penderitaan yang cukup luar biasa dalam kehidupan ini. Tetapi begitu mengerti rancangan Tuhan, begitu baiknya Tuhan, ternyata saya baru menyadari apa yang saya lakukan bertahun-tahun, bekerja siang malam dengan uang yang selalu ada, itu justru menyakiti hati Tuhan. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa sia-sialah hidupku yang dulu karena jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu kita dengar, Ayub mengalami ujian yang cukup luar biasa. Ayub mengalami penderitaan yang cukup luar biasa. Segala sesuatunya yang dia miliki habis. Tetapi Ayub dimurnikan, masuk dalam rancangan Allah untuk tetap setia mencari Allah, mengandalkan Tuhan, dan hidupnya akhirnya diberkati cukup luar biasa. Saya pun mengalami apa yang dialami oleh Ayub, tapi mungkin hanya sekian 0%, karena penderitaan yang saya alami tidak sebanding yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita mau dimurnikan? Apakah mau kita menjadi tipe orang Kristen yang benar, atau sekedar beribadah untuk bertemu dengan saudara-saudara kasih iman? Mari kita datang beribadah, kita datang mencari hadirat Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pemerintah menganjurkan kita harus at home, kita harus tinggal di rumah. Kita tetap mematuhi peraturan pemerintah. Dimanapun berada, kita tetap bisa mencari Tuhan. Kita tetap bisa saling berkomunikasi. Kita tetap bisa memuji Tuhan.
Kita tetap bersama, saling bisa melibatkan, saling membantu satu sama lain. Saatnya momen kesempatan ini menjadi ajang yang baik untuk menjadi orang Kristen yang benar. Apakah sementara ini aku sudah percaya kepada Tuhan? Apakah sementara ini kita sudah melibatkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan? Dan apakah selama ini aku sudah mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu? Banyak pertanyaan orang Kristen. Mengapa aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Mengapa aku sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Sudah melayani, sudah memuji Tuhan. Bahkan aku sudah melakukan perpuluhan. Tetapi hidupku justru jauh daripada. Mari saudara, kita mau dimurnikan lewat firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita, jiwa kita, untuk dibentuk seturut dengan pembenaran sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Pembenaran berbeda dengan kebenaran. Kebenaran milik Tuhan adalah murni. Tapi pembenaran manusia bisa mendatangkan kutuk. Pembenaran manusia bisa mendatangkan dosa. Ada orang Kristen yang setiap kali berbicara tentang firman. Di mana-mana setiap cerita selalu berbicara tentang firman. Di aktivitas apapun berbicara tentang firman Tuhan. Tapi hidupnya tidak seturut tidak. Tidak mau mengasihi sesama. Tidak mengasihi saudaranya. Tuhan berbicara. Kalau kita tidak bisa mau mengampuni, kita tidak bisa mengasihi saudara kita, kita bukan bagian dari ahli waris kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberi pembelajaran bagi kita. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yang menaruh harapan pada Tuhan tidak akan sia-sia. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari lewat renungan firman Tuhan pada saat ini, kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala perkara, dan percaya badai bukan penghalang untuk mencari Tuhan. Tapi bersama badai itu kita bisa mencari Tuhan. Bersama badai itu kita bisa mengepakkan sayap seperti Raja Wali, sehingga bukan menjadi penghalang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti punya masalah. Saya pun punya masalah. Tapi masalah bukan menjadi penghalang kita untuk jauh daripada Tuhan. Tapi bersyukurlah lewat masalah kita bisa melihat, kita bisa merasakan pertolongan. Tuhan sungguh sangat baik. Jangan melakukan pembenaran diri, tapi biarlah Tuhan yang mau mengerti kehidupan. Orang yang turut dengan kehendak Tuhan bukan melakukan pembenaran diri, tapi mau dibentuk, mau diproses, mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang luar biasa. Satu hal lagi yang harus kita renungkan, jangan sampai dalam kehidupan Kristen kita ada yang namanya dosa tersembunyi. Orang Kristen sudah melakukan yang benar, tapi masih ada kepahitan. Kadang ada dosa yang disembunyi. Hal-hal yang seperti itu yang menghambat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan, yang menghambat untuk tidak mau merasakan pertolongan Tuhan, yang menghambat dirinya jatuh dalam kehidupan. Kita percaya selama kita menjadi orang Kristen yang benar, percaya, melibatkan Tuhan dalam segala perkara, mengadakan Tuhan, keluargamu akan dipulihkan. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Sukacita terjadi dalam rumah tangga. Ada damai sejahtera.
engkau akan diberkati, engkau akan menjadi kepala bukan. Tapi sebaliknya, jika ada dosa yang itu bagian orang Kristen yang tidak tunggu waktu. Ada harga yang harus lewat firman Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan, jiwa hidup kita berkenan Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada harga yang harus kita bayar. Banyak orang Kristen yang keliru, banyak hamba Tuhan yang keliru. Sekali diselamatkan, tetap selamat. Ini pengajaran yang tidak benar. Untuk bisa masuk dalam rumahnya yang kudus, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, ada harga yang harus menjadi orang Kristen. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, saudara sekalian. Kita sambil akan mengumpulkan kolektor persembahan, dan nanti biar ada hamba Tuhan yang akan mengambil persembahan di rumah Bapak Ibu sekalian. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya apa yang kita punya, kita berani berperkara dengan Tuhan. Saya seringkali mengatakan, jika engkau punya uang 10.000, jika engkau punya uang yang satunya 50.000, berikan yang 50.000 yang engkau berani. Jika engkau punya iman, lumbung-lumbungmu akan penuh. Apa yang tidak selama ini tidak engkau rasakan akan terjadi rumah tangga. Berikan yang terbaik. Mari kita saat untuk melihat Tuhan dengan iman, untuk mencari Tuhan dengan iman, dan untuk merasakan pertolongan. Berikan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan apa yang kamu butuh. Tuhan akan memelihara engkau dengan sungguh, akan memegang engkau dengan tangan. Tuhan sangat mengasihi. Kita akan memuji Tuhan, ku cari wajah-Mu. Kemudian kita sambil akan mengumpulkan persembahan, Bapak sekalian. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar
yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang benar, menjadi anak-anak Allah yang benar. Biarlah kami menjadi orang yang percaya, melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu mencari wajah. Ajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau tahu sementara ini apa yang kami lakukan. Mungkin kami tidak bekerja, kami tidak bisa melakukan aktivitas. Makanan di tempat kami, Tuhan, mungkin sudah tidak ada. Tapi kami punya iman dan percaya hidup kami dalam kendali Tuhan. Tuhan akan memenuhi kehidupan kami, asalkan kami mau menjadi orang yang percaya. Tuhan, sebagai bentuk kasih, kami juga mempersembahkan persembahan ini. Tolong Tuhan terima orang-orang yang sudah memberikan lewat tangan-tangan anak-anak-Mu. Bagi mereka yang saat ini belum sempat memberi, tetap Tuhan pelihara, Tuhan. Kami juga berdoa buat siapapun yang bisa melihat streaming saat ini. Tuhan berkati, Tuhan lawat. Kalau mereka jatuh, Tuhan angkat. Berikan damai sejahtera, sukacita, sehingga mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan. Saatnya wabah corona ini, COVID-19 ini, tidak menjadi penghalang. Karena kami tahu darah anak domba sudah tercurah dalam kehidupan kami. Kami ada tandanya, sehingga virus ini tidak akan menguasai kehidupan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, kami tidak ingin menguji Tuhan, tapi kami tetap berharap. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa buat negeri ini, buat para pemimpin, Pak Presiden, sampai tingkat bawah, Bapak RT. Dan Tuhan berbijaksana, berikan mereka roh takut. Terima kasih, kami sudah terberkati. Bila hidup kami semakin berkenan, apa yang kami lakukan, kami percaya dapat menyenangkan hati. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kami bersaling kasih dalam Tuhan, dan tunggu saja nanti ada hamba Tuhan yang akan menghampiri ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengumpulkan uang persembahan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat saudara dan saya dan kita semuanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.